Nama gue Husna dan gue Kucur. iya emang. Kalau gini gue Husna, pakai kacamata soalnya. Kalau gini Kucur. Husna, Kucur. Husna, Kucur. Husna. BTW gue tuh mahasiswa stan PDK Manado. Dan kamu tahu di mana tempatnya? Manado. Bodoh. Sebenarnya gue mau curhat nih. Kucur, ambilin BH mama. Pakai ijazah. Ada-ada aja nih mama. Masa tanya BH ke gue? Emang bukan gue kayak BH apa? Oh iya, gue mau curhat tadi. Tahu gak, tulisan di stan itu geje banget, tau gak? Udah gue itu jurusan pajak, masih aja melajarin tentang pajak, geje gak? Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sengketa pajak. Oke, langsung. Dan semua kayak gitu. Dan kuliah kemarin tuh gue Kuburan samaan, wetan dalan, kuliwa tsunami, RT papan, kate pate saiki. bukan. Najis. Tapi yang itu ini loh. Kita bangga sinar cerahnya matahari. Perasaanku ini akan terus berlanjut apapun yang terjadi. Tetap bersama, lebih jauh menuju cakrawala ujung sana. Aku pun sendirian menatapnya kaki, tak mampu bilang suka. Tetap bersama. Gue temennya Kucur temen gue. Dan gue sama Kucur itu temen-temenan. Nggak cuma Kucur sih yang beda di kelas. Gue pun kemarin juga tidur. Saya udah jadi dosen itu 12 tahun. Saya dosen di STAN. Tapi baru kali ini saya merasakan mahasiswa saya itu tidak menghargai saya. Mereka tidak respect sama saya. Padahal saya itu udah menyuruh mereka untuk mencatat, menulis, dan lain-lain sebagainya. Saya suruh mereka itu mendengarkan saya. Padahal saya itu mendikte mereka agar indera mereka itu bisa berfungsi lah. Ya mereka pinter. Padahal saya di sini tuh pejabat, saya orang penting. Saya hanya meluangkan waktu saya di STAN. Itu sudah hal yang sangat luar biasa. Terus bagaimana saya harus mengajar mereka lagi kalau mereka tetap begini? Tapi sebelum tidur, gue ingat sih materinya tentang sengketa pajak. Ketentuan mengenai pembetulan dan persyaratannya terdapat dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang KUP, yaitu yang berbunyi, atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, atau surat keputusan pemberian imbalan bunga yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Pembetulan hanya terbatas pada kesalahan atau kekeliruan sebagai berikut, yaitu pertama, kesalahan tulis, yaitu kesalahan penulisan nama, alamat, nomor pokok wajib pajak, nomor SKP, jenis pajak, masa pajak atau tahun pajak, tanggal jatuh tempo. Yang kedua, kesalahan hitung, kesalahan penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan atau pembagian suatu bilangan.
Yang ketiga yaitu kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam undang-undang perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, penerapan sanksi administrasi, kekeliruan WTKP, kekeliruan perhitungan pajak penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak. Namun, semua itu pembetulan hanya atas dasar permohonan wajib pajak harus diberi keputusan oleh DJP dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima. Apabila telah lewat dari jangka waktu tersebut tapi Direktorat Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan pembetulan dianggap dikabulkan. Selanjutnya yaitu pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan persyaratannya. Terdapat dalam pasal 36 ayat 1 huruf A Undang-Undang KUP yang berbunyi Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikarenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Ketentuannya yaitu pengurangan atau penghapusan sanksi berupa bunga, denda, atau kenaikan dapat diberikan dalam hal pelanggaran dilakukan karena kekhilafan wajib pajak atau karena kesalahan terjadi karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani wajib pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dengan demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas dasar permohonan wajib pajak harus diberi keputusan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sejak permohonan diterima. Apabila setelah 6 bulan Direktorat Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang diajukan wajib pajak dianggap dikabulkan. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi maksimal sebanyak 2 kali. Berikutnya pengurangan atau pembatalan surat keputusan pajak atau surat tagihan pajak dan persyaratannya. Hal ini diatur dalam pasal 36 ayat 1 Undang-Undang KUP. Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat A. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. B. Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar. C. Mengurangkan atau membatalkan surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 yang tidak benar. Atau D. Membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa 1. Menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, atau 2. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Oke, selesai. Apakah ada pertanyaan? Besok tuh gue kuis pajak dan gue tuh ngeblank. Lu tau gak apa yang gue lakuin? Itu yang gue lakuin. Dua jenis pajak, pajak pusat dan yang satunya pajak daerah. Pajak pusat ada 4 jenis dan pajak daerah. Kendaraan bermotor, bumi dan bangunan, reklame, penerangan jalan, parkir, hotel, restoran, dan pajak hiburan. Yuk pintar pajak. Betapa aku bangga dan bersyukur dapat mengemban tugas mulia ini. Namun, jalan berliku membentang di depan. Berbagai rintangan dan tantangan membayangi setiap langkahku. Atur sajalah, Pak. Ada imbalannya. Aku harus teguh, tak boleh runtuh, terus melangkah, tak akan menyerah. Karena aku tahu
pernah sendiri. Di setiap langkahku, di setiap kegamanganku, selalu ada tempat mengadu. Selalu ada tangan maha kokoh yang siap membimbingku demi mewujudkan cita-cita bersama, bangsa yang sejahtera. Namanya Nyong Fauzi. Nyong jadi direktur ning perusahaan Hexindo. Perusahaan Nyong itu adalah perusahaan alat berat paling gede ning Indonesia. Halo, selamat pagi. Oh iya, saya sudah bayar pajak, Pak. Ada masalah apa lagi? Iya, segera ke kantor. Mas, tolong bukain gerbang. Iya, Bu. Ya, halo. Sekretaris, tolong panggilin Sebastian yang ngambil minum. Oke. Masuk. Ngapain kamu lihat anu saya? Ya silakan pergi sana. Terima kasih. Iya, masuk. Baik, Pak. Iya. Kami kesini untuk menyampaikan ini SKP Bapak yang sempat tertunda bulan lalu karena pemeriksaan dari kami. Masuk. Silakan Pak. Oh ya, terima kasih. Gak usah sok ini sama tamu saya. Ya itu tadi Pak, surat ketetapan pajak Ya, Bapak coba saya lihat yang dulu. tertunda karena pemeriksaan kemarin. Ya, ini keterangannya gimana ini? Ya ini Bapak, hutang pajak Bapak adalah 700 juta dan masih kurang segini ya Pak ya. Gitu Pak. Iya, yang 700 juta ini sudah saya bayar, tapi yang 200 juta ini dari mana? Ya ini dari hasil pemeriksaan Pak. Tapi saya sudah bayar yang 700 juta ini. Ya pokoknya masih kurang 200 juta karena kami menemukan kesalahan dalam pembukuan Bapak gitu ya Pak ya. Iya, tapi saya sudah bayar yang 700 juta Bapak ini. bisa mengajukan keberatan. Kalau seperti itu, Bapak bisa mengajukan keberatan Iya. di Jenderal Pajak gitu ya, kepada Jenderal Pajak. Kalau Bapak mengaku keberatan, Oke, nanti saya akan mengajukan keberatan. ya begitu aja Pak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Terima kasih, Ya, Pak. silakan. Terima kasih Pak. Oke. Betul pajak itu Pak. Orang ngerti yang oleh duit, ngerti cuma yaluk-yaluk duit tok. Mesti orang itu korupsi. Contohnya gayus iku gayus. Pokoknya petugas pajak iku Perkenalkan, nama saya Fisdiar dan rekan saya Kusdiar. Kami berdua Fiskus. Kami sudah menjadi Fiskus kurang lebih 15 tahun. Kami selalu bekerja sesuai dengan 5 nilai Kementerian Keuangan. Yang pertama, integritas, Profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Kami tahu banyak WP yang tidak suka dengan kami, tapi yang penting kami bekerja secara profesional dan sepenuh hati. pokoknya orang terima, nyopanya ngajukna keberatan. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Ya Pak, kami di sini untuk menyampaikan surat hasil keberatan yang Bapak kirimkan kemarin kepada. Ya, coba saya tulis.
apa ini? Kenapa keberatan saya ditolak? Ya, itu sudah keputusan dari Jenderal Pajak mengenai pengajuan keberatan Bapak. Kalau Bapak masih menolaknya dan masih nggak terima tentang keputusan kami, Bapak bisa mengajukan lagi. Oke, saya akan mengajukan banding. bukannya apa-apa ya. Masa surat keberatan memakai bahasa planet kayak gini? Yang bertanda tangan di bawah ini, inyong. Masa pakai inyong coba? Kan tidak sesuai dengan ketentuannya kan? Padahal ketentuan pengajuan keberatan adalah seperti ini. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Satu syarat keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak, untuk satu pemotong pajak, atau untuk satu pemungutan pajak. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirimkannya surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak atau force majeure. Pihak yang mengajukan keberatan adalah bagi WP badan oleh pengurus, bagi WP orang pribadi oleh WP yang bersangkutan, pihak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga, kuasa yang ditunjuk oleh mereka di atas dengan surat kuasa khusus pengajuan keberatan. Selanjutnya, jangka waktu pengajuan keberatan. Yang pertama, keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirimkan surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan dan pemungutan pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya kayak bencana dan lain sebagainya. Selanjutnya, keputusan keberatan. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan atau dalam 1 tahun sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang telah diajukan. Jangan tolak, ternyata udah pegawai pajak yang bangsat. Tapi kantornya juga nyampe orang terima, nyampe ngajak banding. Saya baru menerima surat permintaan banding dari saudara Fauzi dari perusahaan Hexindo. Tapi banyak salah sana sini. Dasar WP. Jadi yang benar tuh surat banding seharusnya kayak gini. Yang pertama, permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima, dan juga dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan. Yang kedua, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam UU KUP atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal putusan banding. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tadi tidak termasuk sebagai utang pajak. Yang keempat, jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan putusan banding diterbitkan. Dan ini yang terakhir. Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, maka wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 100%. Jadi, jika WP nggak yakin-yakin bener tentang banding, jangan berani-berani ngajuin banding. Gitu, men. Dengan ini pengajuan banding yang telah dilakukan oleh perusahaan PT Hexindo saya nyatakan ditolak. Dan untuk PT Hexindo diwajibkan untuk mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nyong tetap orang terima, nyong pan ngajuk gugatan pokoknya. Saudara Fauzi belum puas dengan keputusan banding. Dia ngajuin gugatan. Kayaknya sih dia menang, karena dia memenuhi syarat-syarat gugatan. Ini penjelasannya. Saudara Fauzi mengajukan gugatan karena dia merasa surat ketetapan pajak dan surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam KUP. Saudara Fauzi ngerasa dalam pemeriksaan banyak hal yang janggal. Dan Saudara Fauzi juga sudah memenuhi syarat gugatan. Yang pertama adalah dia sudah memakai bahasa Indonesia dalam penulisannya. Yang kedua,
Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan selain gugatan adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Yang ketiga, perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud adalah 14 hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat. Gugatan bisa juga diajukan oleh penggugat itu sendiri atau ahli warisnya jika penggugat telah meninggal, pengurus atau kuasa hukum disertai dengan alasan yang jelas dengan mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan atau keputusan yang digugat dan dilampiri dengan salinan dokumen yang digugat. Hari ini gugatan yang diajukan oleh PT Hexindo atas nama Saudara Faudi saya nyatakan dikabulkan. Yang menang makane gede pegawai pajak itu juga kayak gayu sing senai korupsi. Kita tidak terima. Masa orang kayak gitu bisa menang? Nggak mungkin lah. Pasti ada yang main dengan hakim. Pokoknya kita akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Tik. Ya. Berikut ini adalah ketentuan mengenai PK. Apabila keputusan pengadilan pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu. Nah, kemudian apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yaitu apabila diketahui pada tahap persidangan di pengadilan pajak akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, kecuali yang diputuskan berdasarkan pasal 80 ayat 1 B dan C. Nah, yang selanjutnya adalah apabila mengetahui suatu bagian dari tuntutan belum diputuskan tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Yang terakhir adalah apabila terdapat keputusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya ini tidak logis seperti yang terjadi pada kasus kita ini. Tidak logis. Nah, pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasar alasan sebagai dimaksud di atas huruf A dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pengadilan pidana melakukan ketentuan hukum tetap. Hari ini peninjauan kembali yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak saya nyatakan dikabulkan dan PT Hexindo diwajibkan membayar utang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kalah. Yeah! Di mana-mana itu kebenaran pasti menang. Ya, benar tuh. Jangan takut jadi pegawai pajak. Yang penting kita bekerja jujur. Integritas. Dan jangan lupa berikan yang terbaik untuk Indonesia. When I was younger, never meant to far. How am I feeling? I never even wanted to start. So when I met you, I didn't know what you were gonna do with my heart. When you talk, cling on every word you say. When you move like a breeze on a summer day. When you smile, the sky turns from gray to blue. It's what you do, and you're the kind of girl I think of, and you're the kind of girl I dream about. My heart is telling me I need you in my world, my world.
'cause you're my kind of lady, you're my kind of girl. And I'm not with you, wherever you are. Baby, I'm counting the moments till I'm back in your arms. All I want is to have you here with me, every night, every day. When you talk, I cling on every word you say. When you move like a breeze on a summer day. When you smile, the sky turns from gray to blue. That's what you do. And you're the kind of girl I think of. And you're the kind of girl I dream about. My heart is telling me I need you in my world, my world. 'Cause you're my kind of